Penderitaan Nabi Ayub alaihissalam tidak hanya menjadi ujian bagi dirinya, tetapi juga bagi istrinya Rahmah. Setiap hari Rahmah menyaksikan suaminya terbaring lemah. Tubuhnya yang dahulu kuat dan tegap, kini tinggal tulang berbalut kulit. Namun, kesabaran Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah goyah. Ia tetap berzikir, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tubuhnya didera rasa sakit yang tak terperikan. Di tengah situasi itu, Rahmah menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Semua orang menjauhi mereka karena takut penyakit Nabi Ayub menular. Demi bertahan hidup, Rahmah harus bekerja. Namun ia terpaksa menyembunyikan identitasnya sebagai istri Nabi Ayub karena masyarakat begitu ketakutan akan penyakit itu. Rahmah bekerja sebagai buruh kasar di rumah seorang saudagar kaya. Ia bekerja keras mencuci, memasak, dan membersihkan rumah demi mendapatkan upah kecil yang cukup untuk membeli makanan sederhana. Namun ia selalu mengenakan cadar untuk menyembunyikan wajahnya. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan, hingga suatu hari seorang rekan kerjanya mulai curiga. Kenapa Rahmah selalu menutup wajahnya? Bukankah kita semua di sini perempuan? Bisik seorang pekerja kepada majikannya. Majikan itu seorang pria tua yang dikenal pemarah, mendekati Rahmah. Buka cadarmu, perintahnya tegas. Rahmah terkejut. Maafkan saya tuan, saya lebih nyaman mengenakannya. Namun si pekerja lain menambahkan, dia itu Rahmah, istri Ayub. Suaminya menderita penyakit yang menjijikkan. Kita bisa tertular kalau membiarkannya di sini. Mendengar itu, majikan Rahmah berteriak marah. Apa benar ini? Kau istri Ayub? Rahmah tidak bisa berbohong lagi. Ia mengangguk pelan. Ya tuan, tapi penyakit suamiku tidak menular. Saya hanya ingin bekerja untuk menghidupi kami. Majikan itu menggeleng tegas. Keluar dari sini. Aku tidak mau mengambil risiko. Jangan pernah kembali lagi. Rahmah mencoba menjelaskan, tetapi majikan itu tak mau mendengarkan. Dengan berat hati, Rahmah meninggalkan pekerjaan itu. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit bagi Rahmah. Setiap tempat kerja yang ia datangi menolak kehadirannya setelah mendengar berita tentang suaminya. Berita itu telah menyebar ke seluruh kota. Ketika tabungan mereka habis, Rahmah termenung di sudut rumah kecil mereka. Ia memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Di hadapannya, suaminya tertidur dengan wajah pucat, napasnya lemah, namun bibirnya tetap bergerak berzikir. Hati Rahmah terasa perih. Ia ingin melakukan sesuatu untuk membahagiakan suaminya, meski hanya sebentar. Akhirnya, Rahmah mengambil keputusan yang berat. Ia memotong rambutnya yang panjang dan indah, yang selama ini menjadi mahkotanya. Rambut seperti miliknya adalah barang berharga di zaman itu, dan Rahmah berhasil menjualnya dengan harga tinggi. Dengan uang itu, ia membeli makanan kesukaan Nabi Ayub alaihissalam. Harapannya sederhana, melihat suaminya tersenyum dan makan dengan lahap. Rahmah pulang dengan membawa makanan yang harum dan menggugah selera. Hatinya penuh harapan, membayangkan senyum suaminya saat menikmati hidangan itu. Sesampainya di rumah, ia meletakkan makanan di hadapan Nabi Ayub alaihissalam. Wahai suamiku, aku membawakan sesuatu untukmu. Ini makanan kesukaanmu. Silakan makan, katanya lembut sambil tersenyum hangat. Nabi Ayub menatap makanan itu dengan penuh keheranan. Wahai istriku, dari mana kau mendapatkan makanan ini? Kita tak punya uang, bukan? Rahmah terdiam, mencoba menghindari pertanyaan itu. Yang penting kau makan dulu suamiku. Aku ingin melihatmu bahagia. Namun Nabi Ayub tidak mau menyentuh makanan itu sebelum mendapatkan penjelasan. Dengan nada lembut tapi tegas, ia bertanya lagi. Wahai istriku, katakanlah yang sebenarnya. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli ini? Rahmah tetap diam. Air matanya mulai mengalir. Ia tidak ingin mengatakan hal yang akan membuat suaminya merasa bersalah. Namun Nabi Ayub berkata dengan serius, jika kau diam saja dan tidak jujur, aku bersumpah demi Allah, aku akan mencambukmu 100 kali, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesehatan kembali. Mendengar sumpah itu, Rahmah akhirnya menangis terseduh-seduh. Dengan tangan gemetar, ia membuka jilbabnya, memperlihatkan rambutnya yang kini pendek. Nabi Ayub terdiam. Matanya berkaca-kaca melihat pengorbanan istrinya. Ia memegang tangan Rahmah dengan lembut, lalu berkata, Wahai istriku, apa yang telah kau lakukan demi aku? Bagaimana bisa aku membalas cintamu yang begitu besar ini? Rahmah terseduh.
Aku hanya ingin kau bahagia, suamiku. Aku tidak peduli dengan apapun selama aku bisa bersamamu. Mereka berdua berpelukan erat menangis dalam keheningan malam. Kemudian, dengan hati yang penuh syukur, mereka menikmati makanan itu bersama, meskipun rasa haru mengiringi setiap suapan. Hari-hari terus berjalan, dan Rahmah tetap setia mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Ia merawat suaminya dengan penuh cinta, membersihkan tubuhnya yang terluka, dan menghiburnya dengan cerita-cerita yang menenangkan. Rahmah tidak pernah takut tertular penyakit suaminya. Baginya, kehadiran Nabi Ayub adalah kekuatan. Dalam kesunyian malam, ia sering berdoa sambil menahan tangis. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui semua ujian ini. Aku hanya memohon kekuatan untuk terus mendampingi suamiku. Jangan biarkan kesabaranku goyah, bisiknya lirih. Rahmah adalah teladan kesetiaan, bukti bahwa cinta sejati adalah tentang saling mendukung dalam suka maupun duka. Meskipun dunia seolah memusuhi mereka, Rahmah dan Nabi Ayub tetap saling menguatkan, dengan harapan penuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan Rahmah menjadi cerminan cinta yang tulus dan tak bersyarat. Kesetiaannya terhadap Nabi Ayub alaihissalam menjadi teladan bagi siapa saja yang menghadapi cobaan hidup. Dari kisah ini kita belajar bahwa di balik kesabaran dan keikhlasan, ada ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tiba pada waktunya. Bisikan setan mulai menyerangnya. Iblis terus menggodanya untuk berhenti bersabar dan terus membisikinya dengan keputusasaan. Namun Nabi Ayub mampu menghalau pikiran buruk tersebut. Nabi Ayub pun mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancangan iblis terhadapnya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Al-Quran Surah Sya'ad ayat 41. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah untuk meminta kesembuhan dari penyakitnya dengan mengucapkan doa, Allahumma inni massaniyad dhurru wa anta arhamur rahimin. Doa ini tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Doa tersebut artinya, Ya Allah Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua penyayang. Setelah 18 tahun didera cobaan berupa penyakit yang berat, doa Nabi Ayub alaihissalam akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah datang kepada beliau dengan perintah yang penuh berkah, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Al-Quran Surah Sya'ad ayat 42. Nabi Ayub alaihissalam meski tubuhnya lemah akibat penyakit yang diderita selama 18 tahun, segera mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sisa kekuatan yang ada, beliau menghentakkan kakinya ke lantai tanah di sudut rumahnya. Seketika, dari tempat itu memancar sebuah mata air jernih. Air tersebut mengalir deras dengan gemuruh lembut, memantulkan kilauan cahaya seperti mutiara di bawah sinar matahari. Rahmah, istrinya, kebetulan sedang tidak di rumah saat kejadian ini berlangsung. Karena kebutuhan hidup yang mendesak, ia keluar pagi itu mencari pekerjaan di desa sekitar, berharap bisa membantu memenuhi kebutuhan mereka yang semakin sulit. Nabi Ayub alaihissalam merasakan pancaran air itu seperti membawa kesejukan dan ketenangan yang luar biasa. Dengan penuh keyakinan, beliau mendekati mata air tersebut dan mulai memercikkan air ke tubuhnya. Setiap percikan membawa perubahan yang luar biasa. Luka-luka di tubuhnya perlahan sembuh, kulitnya yang sebelumnya rusak kini kembali halus dan bersih. Beliau kemudian masuk ke dalam aliran air itu, membasuh seluruh tubuhnya. Saat air menyentuh wajah dan tubuhnya, semua jejak penyakit menghilang tanpa bekas. Kulitnya kembali seperti sedia kala, bahkan lebih bercahaya dan sehat daripada sebelumnya. Cahaya ketampanan tampak memancar dari wajah beliau, menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai mandi, Nabi Ayub alaihissalam meminum air tersebut dengan penuh syukur. Rasanya begitu sejuk dan lezat, membawa kesegaran ke dalam tubuhnya. Air itu tidak hanya mengembalikan kesehatannya, tetapi juga memberikan kekuatan dan vitalitas yang luar biasa. Tubuh beliau yang semula lemah kini tegap dan bugar, seolah tidak pernah merasakan sakit sebelumnya. Dengan air mata kebahagiaan, Nabi Ayub alaihissalam mengangkat kedua tangannya, bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang,
terima kasih atas rahmat-Mu yang tiada batas. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, mewarnai langit dengan semburat jingga. Di sebuah gubuk sederhana di tepian desa, Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam, berjalan perlahan menuju rumah mereka. Tubuhnya lelah setelah seharian mencari pekerjaan tanpa hasil. Namun hatinya lebih berat lagi karena harus menyaksikan suaminya yang terus terbaring lemah selama 18 tahun terakhir. Rahmah menggenggam erat keranjang kecilnya yang berisi sisa makanan seadanya. Ketika membuka pintu, Rahmah terpaku. Di hadapannya berdiri seorang pria muda tampan dengan senyum menenangkan. Matanya bercahaya seperti berlian, tubuhnya tegap dan wajahnya memancarkan ketampanan yang luar biasa. Rahmah mundur beberapa langkah, ketakutan dan kebingungan memenuhi pikirannya. "Maaf, siapa Anda? Mengapa Anda ada di rumah saya?" Tanyanya dengan nada curiga, tangannya meremas ujung jilbabnya. Pria itu tersenyum lembut. "Wahai istriku, inilah aku Ayub," katanya dengan suara hangat yang penuh kasih. Rahmah terdiam, matanya membelalak, menatap pria itu tanpa berkedip. "Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Ayubku sedang sakit. Dia terbaring lemah. Aku tidak mungkin salah mengenali suamiku," ucapnya dengan suara bergetar. Nabi Ayub mendekati Rahmah dengan perlahan. "Rahmah, ini aku. Allah telah menyembuhkan penyakitku. Aku sembuh istriku," katanya seraya menyentuh tangan Rahmah dengan lembut. Rahmah menarik tangannya. Air mata mulai membasahi pipinya. "Tidak, ini mustahil," bisiknya, suaranya serak. Namun ketika Nabi Ayub berbicara lagi, Rahmah mulai mengenali suaranya. Suara yang ia rindukan, penuh kelembutan dan kekuatan iman. Rahmah terjatuh berlutut, tangannya menutupi wajahnya yang penuh dengan air mata bahagia. "Ya Allah, apakah ini mimpi? Apakah Engkau benar-benar telah menyembuhkan suamiku?" isaknya. Nabi Ayub membungkuk dan memeluk Rahmah dengan penuh kasih. "Ini bukan mimpi, Rahmah. Allah telah mendengar doaku. Ia memberikan kesembuhan setelah bertahun-tahun kita bersabar," katanya sambil mengusap punggung istrinya. Rahmah terisak dalam pelukannya. "Aku tidak pernah berhenti berharap, tapi aku tidak menyangka hal ini akan terjadi. Ayub, kau tampak lebih sehat dan lebih tampan dari sebelumnya," serunya masih tidak percaya. Rahmah mengenang kembali perjalanan panjang mereka. Selama bertahun-tahun ia menyaksikan suaminya menderita, namun ia tidak pernah meninggalkan sisi suaminya. Ia bekerja keras menyembunyikan identitasnya sebagai istri Nabi Ayub demi mendapatkan pekerjaan. Keduanya kemudian sujud syukur bersama, memanjatkan doa-doa penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah kecil mereka yang dahulu dipenuhi dengan penderitaan kini berubah menjadi tempat penuh kebahagiaan dan berkah. "Ayub, apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Rahmah dengan penuh harap. "Kita akan melanjutkan hidup kita dengan rasa syukur. Aku akan kembali berdakwah dan mengajak orang-orang untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kau, Rahmah, akan kembali mendapatkan kebahagiaan yang layak kau miliki," jawab Nabi Ayub dengan senyuman hangat. Rahmah mengangguk. "Aku percaya kepada rencanamu, Ayub. Selama kita bersama, aku yakin Allah akan terus memberkahi kita." Malam itu, tangis bahagia mereka menjadi saksi cinta dan kesetiaan yang tidak tergoyahkan. Keduanya bersyukur atas ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Karena dari ujian itu, mereka menemukan makna kesabaran dan keteguhan iman yang sesungguhnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Manakala Ayub sedang mandi telanjang, sekelompok belalang dari emas jatuh kepadanya. Ayub memungutinya dan menyimpannya di bajunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, 'Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya seperti yang kamu lihat?' Ayub menjawab, 'Benar ya Rabbi, akan tetapi aku selalu memerlukan keberkahanmu." Hadits riwayat Bukhari dan Nasa'i. Riwayat lain mengatakan, setelah kesehatan Nabi Ayub pulih, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengalir tanpa henti. Suatu hari, saat Nabi Ayub sedang bersantai di halaman rumahnya, tiba-tiba langit berubah menjadi mendung. Dua gumpalan awan besar mendekat ke arah rumah mereka. Awan pertama berhenti di atas lumbung gandum yang kosong, sementara awan kedua berada di atas tempat penyimpanan jewawut.
Nabi Ayub menyaksikan dengan penuh rasa heran dan kagum. Dalam sekejap, awan pertama menurunkan hujan emas, memenuhi lumbung gandum hingga meluber. Sementara itu, awan kedua menurunkan hujan perak, memenuhi tempat Jewawut hingga melimpah. Rahmah yang melihat kejadian itu ikut berseru, "Subhanallah, suamiku, Allah benar-benar telah mengembalikan kekayaan kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan." Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan tenang, "Wahai Rahmah, semua ini adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bersabar. Kekayaan ini hanyalah titipan. Mari kita gunakan untuk kebaikan dan membantu sesama." Selain kekayaan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan Nabi Ayub alaihissalam dan rahmah keturunan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan anak-anak mereka yang telah tiada dengan melipat gandakannya. Sebelumnya mereka memiliki 12 anak lelaki yang saleh. Namun kini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 24 anak lelaki yang luar biasa, termasuk Nabi Zulkifli alaihissalam, yang kelak menjadi nabi dan meneruskan ajaran kebenaran. Rahmah yang kembali mengandung merasa takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Aku tidak pernah menyangka bahwa Allah akan mengembalikan kebahagiaan ini dengan cara yang begitu indah. Anak-anak kita adalah bukti cintanya yang tiada tara." Nabi Ayub alaihissalam merespons dengan senyum hangat, "Wahai Rahmah, bersyukurlah selalu kepada Allah. Dia tidak pernah meninggalkan hambanya yang berserah diri." Di tengah kebahagiaan yang melimpah, Nabi Ayub alaihissalam teringat akan nazarnya. Beliau pernah bersumpah untuk mencambuk Rahmah 100 kali-kali karena suatu kesalahpahaman saat masa sulit mereka. Namun Nabi Ayub merasa berat untuk melakukannya karena cinta dan rasa hormatnya kepada istrinya begitu besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih memberikan solusi yang penuh keadilan. Allah berfirman kepada Nabi Ayub alaihissalam, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpahmu." Al-Quran Surah Sya'ad ayat 44. Nabi Ayub alaihissalam segera mengambil seikat rumput, mengikatnya dan memukulnya perlahan ke tubuh Rahmah 1 kali. Dengan begitu, nazar beliau telah terpenuhi tanpa menyakiti istrinya. "Wahai Rahmah, aku telah menunaikan nazarku, namun aku bersumpah bahwa kasih sayangku kepadamu tidak pernah berkurang sedikit pun," kata Nabi Ayub alaihissalam. Rahmah tersenyum dan menjawab, "Aku tahu suamiku, dan aku pun mencintaimu lebih dari apapun, terutama setelah melihat keteguhan dan kesabaranmu dalam menghadapi ujian ini." Berita tentang kesembuhan dan keberkahan Nabi Ayub tersebar ke seluruh desa. Tetangga-tetangga datang untuk menyaksikan keajaiban ini, membawa rasa kagum sekaligus pelajaran berharga. Di depan para tetangganya, Nabi Ayub mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wahai saudara-saudaraku, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Cobaan adalah bentuk cintanya. Bersabarlah dan berserahlah kepadanya, maka kalian akan melihat rahmatnya yang melimpah." Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam hidup selama sekitar 70 tahun setelah sembuh dari penyakitnya. Namun ada pula riwayat yang menyatakan bahwa beliau hidup hingga dapat menyaksikan keturunannya hingga generasi keempat, yaitu selama 140 tahun. Setelah sembuh, Nabi Ayub alaihissalam kembali berdakwah dengan penuh kesungguhan, menyebarkan ajaran tauhid, serta tidak henti-hentinya membantu kaum yang lemah dan membutuhkan. Kisah wafatnya Nabi Ayub alaihissalam tidak tercatat secara pasti. Beberapa ulama berpendapat bahwa beliau wafat di usia 93 tahun, sementara sebagian lainnya meyakini bahwa usianya jauh melampaui angka tersebut. Apapun usianya, yang jelas perjalanan hidup Nabi Ayub adalah teladan nyata tentang kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah pentingnya selalu bersyukur atas nikmat Allah, bersabar dalam menghadapi cobaan, berserah diri kepada kehendaknya, menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta melaksanakan nazar sebagai bentuk ketaatan kepadanya. Kisah Nabi Ayub mengajarkan kita bahwa setiap ujian yang datang adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguatkan iman dan mendekatkan hambanya kepadanya. Sebagaimana Nabi Ayub tetap bersabar dan berserah diri meski menghadapi penderitaan yang luar biasa, demikian pula kita diajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa bersyukur, bersabar, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun keadaan kita, yakinlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.